Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Eka Nursaprianutami dengan NIM F1D119049. Perkenalkan, nama saya Maulana Abu Bakar, NIM F1D119051. Kenalkan, nama saya Perganda Sitorus. Program Studi Teknik Pertambangan. 遊びじゃねえ。命がけで怪盗をやってんだ。怪盗チェンジ。Jadi di sini saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai penerapan mekanika fluida dalam dunia pertambangan. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih penerapan mekanika fluida? Ada nggak sih penerapannya gitu di dunia pertambangan? Nah, jadi ada guys. Nah, untuk awalnya saya akan menjelaskan dulu mengenai bahwa ada 3 jenis zat. Nah, sebelum kita melangkah terlebih jauh, kita mesti paham dulu bahwa ada 3 jenis zat. Nah, apa aja? Yang pertama itu adalah zat padat. Jadi, zat padat ini merupakan di mana hubungan antar partikel ini sangat rapat. Jadi, tahan terhadap gaya gesek. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya zat cair. Nah, jadi zat cair ini jadi hubungan antar partikelnya itu hampir sama zat padat tadi, akan tetapi zat cair ini tidak tahan terhadap gaya gesek. Nah, kemudian yang ketiga ada zat gas. Jadi zat gas ini hubungan antar partikelnya itu tidak rapat, jadi otomatis tidak tahan juga dengan gaya gesek. Nah, selanjutnya mungkin dari tadi ada yang bertanya-tanya, apa sih fluida itu? Fluida ditandai dengan zat alir yang tak tahan terhadap gesekan. Fluida dibagi menjadi 2, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Wujud zat dalam pelajaran mekanika fluida ada 2, yaitu zat fluida dan zat padat. Di sini saya akan menjelaskan fluida dinamis. Apa itu fluida dinamis? Fluida dinamis adalah zat fluida yang berupa cair dan gas yang telah diberi gesekan sehingga zat tersebut bergerak. Nah, selanjutnya kita perlu juga mengetahui jenis aliran dari fluida dinamis ini. Jadi, jenis aliran fluida dinamis ini ada yang pertama yaitu aliran lurus atau laminer. Nah, jadi yang dimaksud aliran lurus atau laminer ini merupakan aliran yang lurus tanpa adanya bersilangan gitu. Nah, mungkin ini bisa dilihat dari pipa gitu. Jadi alirannya itu lurus tanpa adanya pergolakan gitu. Nah, selanjutnya yang kedua ada yang namanya aliran turbulen. Jadi bukan hanya pesawat ya guys yang bisa mengalami yang namanya turbulence, akan tetapi di sini aliran juga bisa. Jadi aliran turbulen ini apa sih? Yaitu aliran di mana mengalami pergolakan atau pusaran gitu. Nah, jadi aliran turbulen ini bisa kita jumpai pada aliran sungai gitu. 3. Kita akan membahas tentang besaran dalam fluida dinamis. Pertama, kita akan membahas debit aliran. Debit aliran adalah jumlah air yang mengalir dalam waktu tertentu. Kedua, yaitu persamaan kontinuitas, yaitu persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ketiga, kita akan membahas tentang hukum Bernoulli, yaitu hukum yang
berpedoman atau berpegangan pada hukum kekekalan energi dalam aliran fluida. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan dari fluida dinamis dalam dunia pertambangan. Nah, sebagaimana kita ketahui yaitu logam merupakan material yang sangat dibutuhkan. Nah, jadi proses pembuatan logam ini sebagaimana yang kita ketahui adalah dalam proses pemotongan. Nah, jadi alat yang paling efektif dalam pemotongan ini adalah water jet cutter. Keempat, kita akan membahas yaitu cara kerja water jet cutter. Yang pertama itu pencampuran air dengan polimer ke instant sphere untuk menarik tekanan. Kedua, intensitas tekanan air dinaikkan dan diberikan ke akumulator hidrolis. Ketiga, air yang bertekanan tinggi yang datang dari akumulator dikontrol oleh papan kontrol ke nozzle setelah melewati valves pembuka dan penutup. Keempat, aliran air keluar dan nozzle pemotong benda dan dikumpulkan dalam sistem saluran. Keuntungan water jet cutter. Pertama, saya akan menjelaskan keuntungannya, yaitu dapat memotong benda apapun dengan bahan apapun. Kedua, yaitu hemat waktu. Ketiga, yaitu lebih ekonomis. Keempat, itu yaitu ramah lingkungan. Kedua itu kita akan membahas kerugian dari water jet cutter, yaitu biaya awal pembelian sangat mahal. Yang kedua, perlu perawatan khusus secara berskala. Nah, ada salah satu kasus yaitu di lokasi penambangan yang ada di Tirganskyi Uskoni yang ada di Uni Soviet pada tahun 1960-an. Jadi mereka sulit untuk mengambil batu bara yang ada di bawah permukaan dengan bahan peledak, sehingga mereka menggunakan bahan peledak, sehingga mereka beralih menggunakan pompa air bertekanan tinggi dengan ukuran nozzle 2 inch dengan kecepatan hingga 60 feet. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kecepatan dari nozzle tersebut. Jadi pancaran air ini memotong tempat yang lemah dari material agar memudahkan saat proses pemotongan. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan beberapa penerapan mekanika fluida dalam dunia pertambangan. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah penerapan mekanika fluida di dunia pertambangan sangatlah banyak. Salah satunya tadi adalah water jet cutting yang gunanya untuk pemotongan. Nah, water jet cutting ini merupakan pemotong logam dalam kondisi yang dingin, sehingga menghindari terjadinya kerusakan akibat panas, dan merupakan pemotongan yang ramah lingkungan. Nah, itu saja dari kelompok kami, kelompok 8. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa diaplikasikan. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meanwhile, in our universe. Yang kedua adalah persamaan kontinuitas. Persamaan yaitu persamaan
Stop it. Get some help.